Regina Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 4C. Sini aku mau ngejabarin secara singkat dari semua materi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama ada kata benda. Kata benda atau nomina yaitu jenis kata yang menyatakan suatu jenis benda, baik yang terlihat maupun tidak. Kemudian ada identifikasi diri. Identifikasi diri merupakan komponen penting yang menyatakan suatu identitas individu. Kemudian kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan kalimat yang biasa digunakan untuk menegur atau memulai percakapan. Kemudian dialog, epilog, dan prolog. Dialog merupakan percakapan yang ada di sandiwara. Prolog merupakan bagian awal dari suatu sandiwara, dan epilog merupakan bagian akhir atau penutup dari suatu sandiwara dan biasanya mengandung intisari. Nah, kemudian ada jenis membaca. Jenis membaca itu ada banyak. Nah, membaca sendiri itu yaitu proses memahami pesan tertulis dari si penulisnya. Jenisnya itu ada pemahaman, intensif, baca layap, membaca dalam hati, membaca cepat, dan lain sebagainya. Kemudian ada puisi dan prosa. Puisi sendiri merupakan hasil pemikiran dari seseorang dan biasanya memiliki unsur pembangunnya tersendiri. Nah, sedangkan prosa itu hasil karya berbentuk cerita bebas dan tidak terikat bahasanya, tidak kayak puisi. Kemudian ada tegak bersambung. Nah, tegak bersambung ini kegiatan menulis huruf bersambung tanpa mengangkat alat tulis. Kemudian tegak bersambung menghasilkan tulisan yang indah pastinya. Kemudian ada ringkasan. Ringkasan yaitu bentuk singkat dari karangan asli. Lanjutnya ada parafrasa. Parafrasa yaitu mengungkapkan kembali suatu konsep tanpa mengubah bahasa dan maknanya. Nah, parafrasa ini mengungkapkan kembali konsepnya itu dengan cara lain ya. Terus ada surat resmi dan tidak resmi. Surat, apa sih surat itu? Surat itu sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada penerimanya. Nah, surat resmi itu biasanya bahasanya formal, terus digunakan di organisasi-organisasi. Nah, surat tidak resmi itu bahasanya tidak formal dan bisa digunakan di organisasi maupun tidak. Kemudian ada formulir dan kwitansi. Formulir merupakan bentuk kertas yang biasanya berisi pertanyaan, kemudian harus diisi. Nah, ini juga kalau misalkan kita mau daftar, mau mengikuti organisasi atau mau mengisi data-data lainnya. Nah, ada kwitansi. Kalau kwitansi itu bentuk dokumen sebagai bukti terjadinya suatu pembayaran. Nah, yang terakhir adalah naskah pidato. Nah, naskah pidato ini bentuk teks, suatu teks yang berupa pendapat atau gagasan seorang yang nantinya akan dipentaskan. Sekian, terima kasih. Dadah.